Cara mengatasi kecemasan. Teman-teman sekalian, kecemasan hadir ketika kita memikirkan hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan kita. Kejadiannya belum terjadi, tetapi kita memprediksi ataupun memikirkan bahwa masa depan tersebut tidak baik atau akan terjadi sesuatu yang negatif yang akhirnya membuat perasaan kita menjadi cemas, khawatir, ataupun takut. Semua itu terjadi karena pikiran kita sendiri. Maka ada beberapa cara yang perlu dilakukan untuk kita bisa lebih mengendalikan ataupun mengelola rasa cemas tersebut. Yang pertama tentu saja mengendalikan pikiran kita. Sadari kalau di dalam pikiran kita ada pikiran yang negatif, maka pikiran negatif tersebut perlu diganti dengan pikiran yang positif, karena pikiran mempengaruhi perasaan. Contohnya seperti apa? Contohnya misalnya beberapa waktu yang lalu kita pernah mendapati atau mendengar bahwa anak kita dibully oleh teman-temannya di sekolah. Sehingga ada kekhawatiran dalam hati kita, dalam diri kita, apakah anak-anak kita di sekolah baik-baik saja, dibully atau tidak, ya, sehingga membuat kita merasa khawatir, ada ketakutan, ada kecemasan, takut anaknya dibully di sekolah. Begitupun misalnya dalam kehidupan pernikahan. Dulu misalnya pernah mendapati bahwa ada hubungan yang tidak baik antara pasangan dengan orang ketiga gitu ya, sehingga membuat perasaan kita khawatir, takut ataupun cemas apakah dia masih menjalin hubungan, apakah dia setia, apakah dia mengulang kembali kesalahannya di belakang. Ya, jadi kekhawatiran, kecemasan ataupun rasa takut disebabkan oleh pikiran kita, yang mana pikiran tersebut juga dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman di masa lalu. Nah, ini yang perlu kita kenali, perlu kita sadari, sehingga perlu untuk dikendalikan pikirannya. Nah, kalau teman-teman sudah menyadari bahwa ada pikiran-pikiran negatif dalam dirinya yang membuat perasaannya menjadi cemas, maka gantilah pikiran negatif tersebut dengan pikiran yang positif. Pikiran positif maksudnya adalah lawan atau kebalikan dari pikiran negatif yang tadi teman-teman munculkan. Contoh misal tadi khawatir apakah anaknya dibully atau tidak di sekolah. Terus tanyakan pada diri teman-teman, kalau tidak ingin, takut anaknya dibully ataupun diganggu di sekolah, lantas teman-teman maunya seperti apa? Tanyakan pada diri teman, kalau tidak mau anaknya dibully, terus maunya gimana? Oh, saya maunya anak saya punya banyak teman, disenangi temannya, dia pun menyayangi temannya, relasinya, hubungannya baik dengan teman-teman yang ada di sekolahnya sehingga dia nyaman mengikuti kegiatan di sekolah. Ya, nah, jadi dengan bertanya kita bisa menggali sebenarnya apa sih yang kita inginkan. Nah, ketika kita sudah tahu apa yang kita inginkan, oh ternyata saya maunya anak saya punya banyak teman, diterima dengan baik oleh temannya, dan dia pun bisa menyayangi ataupun melindungi teman-temannya di sekolah, sehingga hubungannya baik-baik saja. Nah, itu akan lebih memudahkan kita untuk bisa mengelola perasaan kita. Jadi saat kita mengendalikan pikiran kita, kita tahu apa yang kita mau, yang kita harapkan, maka kita akan lebih mudah mengontrol perasaan kita menjadi lebih tenang. Ya, begitupun tadi misalnya dalam relasi pernikahannya, misalnya takut pasangannya tidak setia, kemudian teman-teman bisa tanyakan kepada dirinya, terus maunya apa? Kalau khawatir, kalau cemas, kalau takut pasangannya tidak setia ataupun berkhianat di luar sana, terus maunya seperti apa? Nah, teman-teman bisa tanyakan pada dirinya, oh saya maunya pasangan saya setia, oh saya maunya pasangan saya bertanggung jawab, oh saya maunya pasangan saya memprioritaskan kami, keluarga dan anak-anak. Oh saya maunya pasangan saya bisa menjaga pandangannya, bisa menjaga hatinya, bisa menjaga sikap dan perilaku dalam pergaulannya di luar sana. Nah,
ya. Jadi teman-teman lebih mudah mengendalikan perasaannya ketika teman-teman tahu apa sebenarnya yang teman-teman mau. Jadi doanya bisa lebih spesifik, spesifik pada yang diinginkan, bukan tidak diinginkan. Ya Allah, semoga anak-anak saya tidak dibully. No, ya. Jadi doanya adalah doa yang diinginkan, bukan yang tidak diinginkan. Kalau doanya terkait bully, maka itu doa yang malah pikiran kita kan tidak mengenali hal-hal yang negatif ya. Jadi kalau kita bilang tidak dibully, maka yang dalam pikiran kita tuh dibully, 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 tidak setia, tidak setia, tidak setia, selingkuh, selingkuh, selingkuh gitu. Maka harus dispesifikkan doanya atau harapannya pada yang memang kita mau, pada kebaikan. Oh ya, saya berdoa semoga anak saya punya banyak teman, bisa bergaul dengan baik, diterima dengan baik di lingkungannya, menyayangi temannya, dia pun disayangi oleh temannya dan memiliki hubungan yang rukun dengan teman-temannya di sekolah. Begitupun dengan pasangan, ya Allah, saya ingin pasangan saya setia, bisa menjaga hatinya, bisa menjaga pergaulannya, menyayangi pasangan dan juga keluarganya. Lindungilah pasangan saya, ya Allah, dimanapun dia berada. Nah, ya, ketika teman-teman tahu dan fokus pada apa yang teman-teman mau, bukan yang teman-teman takutkan, maka perasaannya juga akan lebih membaik, menjadi lebih tenang, ya, sehingga perasaannya jadi lebih optimis dan lebih pasrah. Ya, lebih pasrah melibatkan Tuhan. Setelah teman-teman mengubah pikirannya, kemudian yang kedua, maka perasaan teman-teman menjadi lebih tenang, menjadi lebih optimis, dan menjadi lebih pasrah. Dan selebihnya tingkatkan kualitas perasaan positifnya, ya, karena pikiran harus selaras dengan perasaan. Ketika kita sudah tahu apa yang kita mau, maka selaraskan dengan perasaan kita. Jadi yang dibangkitkan adalah rasa optimis dan rasa pasrahnya. Pasrah itu kondisi batin, bukan kondisi menyerah, ya. Jadi pasrah disebut juga dengan tawakal, berserah pada Tuhan untuk mewujudkan doa-doa yang tadinya kita harapkan, sehingga hasilnya jauh lebih optimal dan rasa khawatir, rasa cemas di hati kita pun akan ikut membaik seiring waktu. Begitupun halnya dalam finansial, kalau teman-teman ada kekhawatiran, ketakutan terkait hutang, pinjaman, ataupun kondisi finansialnya apakah mencukupi atau tidak, misalnya seperti itu ya, mau ada tagihan, sudah mau deket deadline misalnya, teman-teman kenali apa pikiran yang muncul. Oh ya, saya takut tidak bisa membayar ketika sudah jatuh tempo, misalnya ada kekhawatiran, ada kecemasan. Maka yang diharapkan apa? Ya, tadi takutnya tidak bisa bayar, belum ada uang untuk membayar ketika jatuh tempo. Terus maunya apa? Oh, saya maunya ada rezeki yang berlimpah, ya, ada peluang rezeki, pintu rezeki yang terbuka, sehingga sebelum jatuh tempo saya sudah punya uang untuk membayar pinjaman ataupun cicilan. Nah, jadi tahu apa yang kita mau. Kemudian setelah itu panjatkan yang kita mau tadi ke dalam doa, lalu dilengkapi tentunya dengan tindakan, ya. Pikiran dikendalikan, perasaannya optimis dan pasrah, lalu wujudkan dalam tindakan. Nah, tanyakan lagi pada diri teman-teman, apa tindakan yang perlu saya ambil dan lakukan untuk mewujudkan yang saya inginkan tadi. Misalnya ke anak, berarti kita membuat anak kita merasa dicintai, kita berkomunikasi dengannya sehingga kita tahu perkembangannya. Begitupun dengan suami, kita bangun komunikasi yang positif, membuatnya merasa dicintai, membuatnya merasa berharga, sehingga dia sudah terpenuhi cintanya dari dalam rumah, sehingga merasa nyaman dan tidak mencari-cari cinta lain di luar, begitu ya. Begitupun halnya dalam hal rezeki tadi, kita optimalkan yang bisa kita kendalikan, yaitu kita bekerja, kita lakukan pekerjaan kita dengan totalitas, ya. Kita berikan pelayanan yang optimal dalam pekerjaan kita, sehingga semuanya akan mendapatkan banyak keberkahan, sehingga kalau keberkahan itu melingkupi kehidupan kita, melingkupi diri kita, mudah-mudahan hasilnya juga optimal dan apa-apa yang tadi kita inginkan bisa terwujudkan. Lepaskan kecemasannya dengan mengelola pikiran, perasaan, dan tindakan kita agar dalam kebaikan dan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Selebihnya pasrahkan. Semoga bermanfaat.